Indonesia dari Metro TV sedang mau melihat keanekaragaman masyarakat yang ada di NKRI ini. Ya kan? Maka itu kita lagi di mana nih? Lagi di Tenggarong. Lagi Tenggarong. Nah, ada yang tahu nggak Tenggarong itu di mana? Tenggarong adalah sebuah kota kecamatan di Kalimantan Timur. Tepatnya berada sekitar 3 jam dari Balikpapan dan 30 menit dari Samarinda. Menuju Tenggarong, kita akan menyusuri Sungai Mahakam yang terkenal itu. Dan sepanjang sungai, gue bisa lihat sebuah peradaban yang umurnya ratusan tahun. Dari sungai inilah muncul kerajaan pertama di Indonesia. Kutai. Pasti udah sering kan dengar nama Kutai, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kukar. Kutai Kartanegara. Ini nih yang paling gue suka dari Tenggarong. Padang, Sydney, and Singapore di satu frame. Kesultanan Kutai yang bercorak Islam berdiri pada tahun 1300 dan didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali dihidupkan di Kalimantan Timur oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton. Nah, ini yang menurut gue menarik, saudara. Ada sebuah negara republik, tapi di dalamnya ada kesultanan atau kerajaan. Terus, hubungan sebuah negara republik dengan kerajaan atau kesultanan itu seperti apa ya? Di Museum Munawwarman ini, kita bisa lihat jejak kebesaran kerajaan Kutai Kartanegara. Ternyata sejarah dari kerajaan Kutai Kartanegara itu menarik banget ya, saudara. Dulu, itu ada 2 kerajaan. Kerajaannya Hindu, sekarang Islam. Yang sekarang namanya menjadi Kutai Kartanegara Ning Martadipura. Lengkapnya kita langsung tanya pangeran aja yuk. Sejak kerajaan Kutai ini, sejak abad keempat itu namanya kerajaan Kutai Martadipura. Kutai yang kedua, itu yang Hindu, Kutai Kartanegara, pusatnya di Kutai Lama. Itu sampai Islam masuk pada awal abad 15 dengan raja yang masuk Islam, Raja Mahkota, sampai sekarang. Abad 15 itu, ke-16, ada konflik sedikit dengan kerajaan Kutai Martadipura, sehingga Kutai Martadipura bisa dikuasai oleh Kutai Kartanegara. Sejak itu kerajaan Kutai ini hanya satu, namanya kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tadi kan dijelaskan bahwa sekarang kembali lagi menjadi kerajaan gitu ya? Iya. Nah, ada kerajaan di dalam negara. Iya. Jadi itu gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Jadi gini, kerajaan Kutai ini sejak abad ke-13 sudah memimpin satu pemerintah yang disebut dengan Ekswapraja Istimewa Kutai, yang dipimpin oleh rajanya, mengeluarkan SK, mengatur pemerintahannya adalah raja. Nah, sejak abad Pak A.M. Perkesit menjadi raja yang ke-19, tahun 1999, beliau menggabung dirinya dengan NKRI. Yang diserahkannya adalah jabatannya sebagai Swapraja Istimewa Kutai, pemimpin pucuk pemerintahan. Rajanya tetap, betul. Raja tetap tidak mati dan tidak luntur, tetap berada menjadi raja. Jadi sejak 1959 sampai tahun 2001 baru diangkat lagi, dinabalkan seorang raja yang disebut dengan Haji Muhammad Salihuddin II, anak dari Sultan A.M. Perkesit, yang sekarang menjadi raja yang ke-20. Berdirinya kerajaan ini bukan menghidupkan feodalisme, tapi adalah menjaga aset-aset budaya, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Supaya tidak hilang begitu. Supaya tidak luntur dan tidak hilang. Kami kesultanan tunduk dengan aturan pemerintah dan undang-undang pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang. Kerajaan ini adalah melestarikan nilai-nilai budaya, peninggalan sejarah nenek moyang kita yang terdahulu. Saudara, sekarang gue diajak tim Indonesia dari Metro TV untuk ketemu dengan sebuah masyarakat adat yang menarik. Dan desa tersebut memiliki hubungan khusus dengan kerajaan Kutai. Sepertinya pertanyaan gue mengenai hubungan negara republik, kerajaan, dan masyarakat adat bisa terjawab di sana, saudara. Tahu nggak? Ini adalah lambang kerajaan Kutai. Namanya Lembuswana. Keren banget ya. Dia berbelalai gajah, berkepala garuda, juga bersisik ikan, bertanduk seperti kerbau, buntutnya naga. Tapi yang paling keren adalah dia bermahkota raja. Katanya hewan ini disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Ini nih bukti peninggalan kerajaan Hindu. Ayo kita jalan. Saudara, kita sekarang menuju desa Kedang Ipil.
sekitar 2 jam dari pusat kota Tenggarong. Dan menuju sana, gue melewati keindahan bumi Kalimantan, saudara. Tapi sebelum kita jumpa dengan warga sini, gue mau santai dulu ya di air terjun Kendua Raya. Abis capek gue di mobil terus. Tempatnya hanya berjarak 1,2 km dari desa Kedang Ipil. Dan berbentuk aliran air yang deras yang berasal dari atas gunung, termasuk air terjun Putang. Dan di bawahnya ada kolam pemandian putri Selimbur Buye yang tidak terlalu dalam, hanya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Lihat nih saudara, warga di sini benar-benar menikmati apa yang alam berikan pada mereka. Seru banget ya. Segar saudara. Sekarang gue siap untuk bersilaturahmi. Saudara, selamat datang di Desa Kedang Ipil. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di Kalimantan Timur. Suasana desa ini, daerah ini dilewatin garis khatulistiwa. Panas banget udah pasti. Tapi gue seneng banget karena kayaknya rasa kekeluargaannya tuh berasa banget. Karena satu sama lain mereka saling sama menyapa. Hiburannya di sini tuh mereka dengan bersosialisasi loh. Bukan dengan melakukan apa, tapi bersosialisasi. Saudara, Kutai terkenal dengan festival Erau, di mana warga desa memberikan persembahan hasil bumi pada kerajaan. Tapi hari ini gue melihat sebuah upacara serupa yang bertujuan untuk menyambut tamu besar di desa mereka. Meriah sekali, saudara. Akar tradisi dan juga kearifan lokalnya. Ini semua karena memang masyarakat ini sangat mencintai tradisi ini sebagai sebuah kebanggaan hidup mereka. Mereka dari mulai lahir, lalu mereka masih balita sampai dia masih kecil, remaja dan sampai dewasa, mereka terus melakukan tradisi ini secara langsung dan langsung. Jadi pelestarian budaya dilakukan tanpa pengajaran, tapi memang melalui melihat apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Dan itu biasanya akan mengakar lebih kuat di sebuah daerah atau di sebuah di Indonesia. Mas Arti, di desa Kedang Ipil ini, masyarakatnya ini aslinya Kutai atau Dayak atau ada yang campur atau bagaimana Pak? Ya, kalau masyarakat desa Kedang Ipil sendiri aslinya adalah Kutai yang dinamakan dengan Kutai Adat Lawas. Kenapa disebut Kutai Adat Lawas? Suku Kutai yang masih mempertahankan adat istiadat dan budaya dan tradisi. Yang masih ada hubungan dengan kerajaan karena kita merupakan suku Kutai tertua. Dulunya adalah masih hubungan kerabatan dengan suku Kutai Adat Lawas. Untuk Kesultanan sendiri dalam rangka melestarikan adat istiadat Kutai Kedang Ipil adalah dengan mengikut sertakan kita di festival, sehingga budaya yang ada di Kedang Ipil ini bisa Tetap terus ada. Dan juga kita sebagai pelaksana upacara sakral Erau di Kesultanan Kutai Kartanegara Imatapurai Tenggarong. Nah, sehingga dengan adanya itu orang-orang di kota sudah mengenal budaya adat kita. Nah saudara, di sini bahkan tariannya pun melambangkan atau menggambarkan kegiatan mereka di sawah, di ladang, atau di kebun. Itu tarian Nasa. Nasa itu adalah tarian melambangkan bahwa itu kegiatan bercocok tanam, menanam padi gunung. Saudara, budaya bercocok tanam mempererat hubungan antar keluarga di desa ini. Hasil bumi mereka diolah bersama untuk dihidangkan bagi seluruh warga di sini. Wah, berada di suasana seperti ini benar-benar membuat hati gue senang, saudara. Apalagi sambil makan, kita tetap diiringi oleh tarian warga. Inilah yang gue senang dari perjalanan budaya gue. Makin cinta gue sama Indonesia. Nah, saudara, ini nih makanan yang tadi dibuat sama ibu yang di dapur tadi. Salah satunya sambal bawang rambut. Wah, gue kagum sama kehidupan masyarakat di sini. Meskipun sederhana, mereka selalu bersyukur untuk kehidupan mereka. Inilah serunya jalan-jalan ke desa-desa seperti ini. Wawasan gue pada Nusantara makin luas, saudara. Saudara, ingat ya kalau mau tahu lebih dalam